Halo Cineklip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang tayang di Netflix, The Pale Blue Eye. Yang ini disutradarai oleh Scott Cooper. Ini sutradara yang sudah 3 kali ini kerja sama Christian Bale. Di sebelumnya yang kalau sama Christian Bale ini ada Out of the Furnace sama The Hostile, terus dia juga sutradaranya Crazy Heart. The Pale Blue Eye menceritakan tentang seorang detektif bernama Augustus Lander yang ditugaskan untuk menginvestigasi pembunuhan mengerikan di Akademi Militer West Point dengan dibantu oleh seorang kadet muda yang kemudian nantinya dikenal sebagai seorang penulis horor yang bernama Edgar Allan Poe. Setting filmnya di tahun 1830 ya? Iya betul, era Victoria lah kurang lebih. Yang paling aku suka dari film ini pertama adalah tempat berlangsungnya cerita yang mana mengambil tempat tuh Akademi Militer West Point yang memang itu bukan tempat yang fiksi ya, sampai sekarang ada gitu. Wah, ada pembunuhan berantai di Akademi West Point, ada apa nih? Dan mana pembunuhan berantainya juga kan cukup mengerikan ya. Dia bikin penasaran apa yang menjadi motif pembunuhan di sebuah akademi gitu. Terus juga yang aku suka tuh dari sinematografinya yang memang karena ini mendukung film tuh, iya betul mendukung. Jadi karena memang ini kan seperti grisly murder, jadi sinematografi yang di set pun ya mendukung dengan suasana gelap dan lain-lainnya gitu, dengan dibuat gelap gitu. Itu sih yang aku suka. Scott Coopernya menggunakan Christian Bale kembali di film ini pun termasuk langkah cerdas sih, soalnya Christian Bale cocok banget jadi orang yang hidup di tahun segitu gitu. Dengan ya aktingnya dia mah udah nggak usah diragukan lagi, pemenang Oscar mah ya pokoknya dia cocok banget sih di sini jadi si Landernya juga kan. Misteri-misterinya yang dia punya, kenapa dia tinggal di pondok situ sendirian ngalahin gitu-gitunya tuh udah pas banget di Christian Bale. Sama itu juga misteri yang tentang pembunuhannya yang kayak gantung diri tapi si mayatnya dibuka tuh kayak ini apa sih ini? Itu sih emang tahun segitu udah ada kayak gitu atau betul. Gimana kan, ya maksudnya dengan peralatan medis seadanya kan tentunya, dengan motif yang terjadi di Akademi Militer Amerika Serikat, jadi banyak spekulasi apakah ada cult di sana seperti itu. Jadi kayak untuk sebagai bahan cerita yang nantinya di-build tuh ya punya bahan yang bagus lah gitu. Iya, dan untungnya orang tuh nggak nonton trailernya gitu, trailer si film ini. Jadi pas nonton ya udah aja ini yang main Christian Bale dan sutradaranya Scott Cooper. Terus pas nonton ini di awal-awal kok lumayan nih pembunuhannya tuh kita tidak expect di tahun segitu pembunuhannya model gitu. Cuman sayangnya gitu. Sayangnya tuh kalau kamu nonton film ini mungkin pulang kerja, balik kuliah, balik sekolah dan kamu expect tontonan yang menghibur, exciting, bikin terus-terusan penasaran. Ya di awal penasaran tapi di tengah-tengah tuh dengan banyak ngobrol, terus dengan gelap aja gitu aja. Benar-benar. Scene siangnya tuh jarang banget gitu ya. Mana kan mungkin setting yang diambil kan itu lagi winter juga kan. Iya, winter terus dingin-dingin lah. Itu mah bikin ngantuk lah sih kalau emang kalian bukan yang senang nonton film yang slow burn kayak gini. Iya benar, cukup segmented ya. Mungkin karena di dalamnya tuh kan melibatkan tokohnya memang beneran ada kan. Edgar Allan Poe itu penulis dengan genre tulisan horor gitu. Walaupun ceritanya ini The Pale Blue Eye ini fiksi, tapi mungkin karena keterlibatan Edgar Allan Poe di dalamnya yang mungkin ini diharapkan bisa menjadi backstory di mana Edgar Allan Poe setelah nanti dari Akademi Militer ini kemudian jadi yang mengilhami dia jadi penulis. Ya, jadi si film ini tuh walaupun misteri itu kayak ada berbalut hal-hal yang berkaitan dengan puisi, sastra yang memang ya cukup segmented gitu. Mungkin ya hanya orang tertentu yang mungkin akan betah. Ini bukan tontonan kamu pas lagi pengen nonton Netflix kan nonton The Pale Blue. Enggak, mendingan gak usah nonton The Pale Blue Eyes. Kecuali kan mungkin dari Audrey emang kebetulan ada background sastra aja, jadi pas nonton ya bisa. Atau kamu mungkin memang orang-orang yang suka baca karyanya Edgar Allan Poe, karena aku nggak baca ya karya beliau gitu. Terus kamu pengen tahu mungkin cerita fiksi yang jadi backstory Edgar Allan Poe bisa kemudian menjadi penulis setelah dia sebelumnya ikut Akmil. Jadi misalnya kalian seneng cerita detektif dan crime dan misteri boleh sih, tapi emang lambat aja. Terus misalnya kalian kalau abis nonton itu Glass Onion kan gitu sama-sama detektif tapi itu lebih fun, itu nggak berharap seperti fun seperti itu enggak. Di sini kayak okultisnya maksudnya sekte-sekte yang dimunculin di sini tuh kayak terlalu dipaksakan sih, maksudnya nggak kuat gitu. Tiba-tiba orang ini harus ada sekte ini, terus kayak si landlordnya tuh harus
oh ini orang-orang yang tahu memecahkan simbol-simbol ke orang ini kayak anjing kayak mudah aja. Cuman ngeintimidasi teman-temannya yang emang mau berdoa kan saat itu kayak ya nih aku diajakin buat jangan berdoa buat ini sama siapa ada sih orangnya aku nggak bisa nyebutin terus tiba-tiba temennya ngomong Markis bukan kan kayak itu terlalu gampang. Emang jadi kayak film Indonesia pas di babak 2 ke belakang tuh ini naon sih gitu. Padahal tuh di awal tuh udah di set dengan bagus gitu. Wah, bakal ngasih apa nih si The Pale Blue Eye ini. Ternyata anjing kayak gitu doang ngebuka twist anjing, twist yang tiba-tiba anjing. Naon sih. Coba twistnya kayak gimana? Ya kan emang kita juga penasaran gimana kehidupan si Landor ini kan. Tapi anjing masa digituin doang tiba-tiba si Edgar ngasih ini sebenarnya surat kita tuh berharap ya maksudnya ini kan sastra mungkin lebih dark dari ini atau lebih ada misteri apa yang terang. Oh anjing ternyata twistnya dibongkarnya cuma segitu doang. Entah ya filmmaker sadar bahwa di tengah tuh ini film cukup boring terus ditaruh belakangnya buah twist dengan harapan bisa naikin excitementnya, cuman tetap aja kayak terlalu kebetulan gitu. Yang satu korbannya lagi juga ya udah aja dikaburin aja gitu. Nah itu kayak dengan mudah aja. Gak ada yang sebelumnya nge-warn dia kalau misalkan dia pun diincar atau apapun itu, terus ya dia tiba-tiba hilang gitu aja kayak. Gitulah pokoknya kalian tonton saja. Scene yang paling disuka terlepas dari semua keboringan yang ada di film The Pale Blue Eye, aku jujur suka banget setelah Matty mengalami kejadian yang tidak menyenangkan itu. Dia nangis-nangis, dia kayak seolah lagi laporan, dia berdoa di depan foto Jesus. Sakitnya nyampe kalau buat ke aku gitu, sampai ayahnya kan bilang, ya Tuhan gak akan dengerin kamu, aku yang bakalan bantuin kamu. Di awal-awal film tuh ada siluet-siluet Matty kayak lagi laporan kan, aku kira tuh dia lagi ngomong sama ayahnya gitu, kayak ya tadi tuh aku digini-gini, enggak, ternyata dia tuh lagi berdoa. Itu scene yang buat aku cukup powerful kalau buat aku. Kalau dari aku sih sukanya itu yang scene terakhirnya. Ya itu bisa jadi si Landornya ikut bunuh diri atau enggak kan? Iya, nah, benar. Itu aja sih. Soalnya emang cuma diliatin kalau mungkin mengikhlaskan si Matty-nya doang. Benar. Nggak tahu dianya ikut mati atau enggak. Saya langsung aja ke skornya buat The Pale Blue Eye. Skornya buat aku ya di 6,5 lah. Diurang juga 6 aja karena ya menjanjikan di awal tapi ternyata disia-siakan itu sampai harus mengeluarkan twist yang aduh bener banget. Oke, mungkin cukup sekian review dari kita ya tentang The Pale Blue Eye. Jadi buat kalian yang emang mau nonton ya mau dipertimbangkan dulu atau ya bodo amat ya silahkan ditonton saja, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya juga, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.